Dalam video ini, terdapat beberapa kuis yang harus kalian selesaikan. Nomor kuis ditunjukkan dengan bola-bola pada timeline video. Kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan seterusnya. Silakan menonton video dari awal hingga akhir agar kalian dapat menjawab kuis serta memahami materinya. Silakan pilih satu jawaban yang kalian anggap tepat, kemudian klik submit. Warna hijau berarti jawaban yang kalian pilih benar, dan merah berarti jawaban yang kalian pilih kurang tepat. Silakan ikuti petunjuk yang ada agar kalian dapat memahami materi dalam video ini. Seperti petunjuk untuk melanjutkan menonton video dengan menekan continue jika jawaban kalian benar, atau mengklik link seperti ini jika jawaban kalian kurang tepat. Sehingga akan muncul halaman baru berisi beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian untuk lebih memahami materi. Setelah selesai menjawab, silakan pilih kirim dan kembali ke video utama dengan cara kembali ke halaman sebelumnya. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Harum. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video ini, kita akan belajar mengenai bunga tunggal. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dapat kalian baca di layar ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, anak-anak dapat menentukan bunga tunggal dari angsuran dan tabungan. Dan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan sekitar yang berkaitan dengan bunga tunggal. Nah, apa sih itu bunga tunggal? Supaya kalian tidak bingung, kita langsung saja melihat bagaimana penggunaan konsep bunga tunggal di lingkungan sekitar. Anak-anak, sekarang Ibu sudah berada di Kopuan Eka Nadia. Nah, ini adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Kecamatan Bangli. Ibu akan berbincang-bincang dengan pegawai yang ada di sini sehingga kalian bisa memahami manfaat dari belajar bunga tunggal di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa? Ayo kita langsung tanya-tanya kepada salah satu pegawai di sini yaitu Bu Komang. Halo Bu Komang. Nah, Bu Komang, saya ingin bertanya-tanya sedikit nih, di koperasi ini kira-kira melayani apa saja ya Bu? Apakah hanya boleh meminjam uang saja atau saya boleh menyimpan uang saya di koperasi ini? Untuk kami di Koperasi Eka Nadia, selain untuk meminjam, di sini juga melayani simpanan. Simpanannya ada 3, untuk harian, simpanan berjangka bulanan, dan simpanan berjangka tahunan. Nah, Bu Komang, kalau misalkan saya mau minjam atau mau simpan uang di sini, kan tentu ada syarat atau ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau misalkan seperti itu, kira-kira berapa bunga yang harus saya bayarkan setiap saya meminjam uang di sini? Untuk persyaratannya, untuk peminjam kita di sini kenakan bunga 2% per bulan. Nah, Bu Komang, terima kasih tadi penjelasannya udah lengkap banget. Kalau misalkan nih saya mau minjem nih Bu Komang, saya ada keperluan dan saya harus minjem 2.400.000. Ya, kira-kira saya akan lunasi dalam waktu 6 bulan. Kira-kira gimana ya Bu Komang, berapa bunga yang harus saya bayarkan selama jangka waktu tersebut? Untuk lebih terincinya, saya jelaskan ya. Oke. Dari pinjaman 2.400.000 dikali 2%, nanti setiap bulan bunganya 48.000, dikali 6 bulan, nanti bunganya 288.000 selama 6 bulan. Itu untuk bunganya saja, belum termasuk pokok pinjaman. Saat meminjam uang di koperasi ataupun bank, kalian akan dikenai uang tambahan yang disebut dengan bunga. Bunga biasanya dihitung secara berkala seperti setahun sekali atau sebulan sekali. Coba kita analisis bersama contoh dari ilustrasi tadi ya. Modal awal pinjamannya adalah Rp2.400.000 dan suku bunga 2% per bulan. Kita akan lihat berapa bunga yang dibayar setiap bulannya. Setelah 1 bulan minjam uang, besarnya bunga yang harus dibayarkan adalah Rp2.400.000 dikali 2% sama dengan Rp48.000. Pada akhir bulan kedua, perhitungan masih tetap dilakukan menggunakan modal awal pinjaman yaitu Rp2.400.000 dikali 2% sama dengan Rp48.000. Begitu pula untuk bunga pada setiap akhir bulan ketiga
ke-4, ke-5, dan juga ke-6. Nah, di sini sudah terlihat ya bagaimana bunga untuk bunga tunggal dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah disebut dengan bunga tunggal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, coba kalian berikan kesimpulan dengan memperhatikan modal awal dan bagaimana nilai bunga dari waktu ke waktu. Great job! Pada bunga tunggal, bunga diperoleh dari perhitungan modal awal atau modalnya sama, yaitu setiap periodenya digunakan modal yang sama, modal awal pinjaman. Dari contoh tadi dan apa yang telah dijelaskan oleh Bu Komang, kira-kira bagaimana ya cara menghitung besarnya bunga? Tepat sekali ya, besarnya bunga diperoleh dari modal awal dikali suku bunga tiap periode dikali lamanya periode waktu. Tapi ada syaratnya nih anak-anak. Itu periode dari suku bunga dan lamanya waktu harus dibuat sama. Bagaimana ya maksudnya? Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh, nanti kalian sendiri yang memberikan kesimpulannya ya. Perhatikan permasalahan di samping. Dari permasalahan ini, perhatikan bahwa periode suku bunga dan lamanya waktu sudah sama, yaitu dalam tahun. Karena sudah sama, maka bunga sama dengan 20 juta dikali 6% atau 6% dikali 2 sama dengan Rp240.000. Dari contoh ini, coba kalian berikan kesimpulannya ya. Kemudian contoh berikutnya. Seseorang menabung di bank dengan modal awal Rp4 juta dan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tentukan besarnya bunga yang diperoleh setelah 4 bulan. Di sini kalian perhatikan bahwa periode suku bunga dan lamanya waktu belum sama. Ada dalam tahun dan ada juga dalam bulan. Maka satuan waktu dapat kita buat sama terlebih dahulu. Kita tahu bahwa 12 bulan sama dengan 1 tahun. Maka 1 bulan sama dengan 1/12 tahun. Sehingga untuk 4 bulan sama dengan 4/12 tahun. Nah, sekarang satuannya sudah sama nih dalam periode tahun. Maka kita dapat peroleh bunga sama dengan Rp4 juta dikali 9% dikali 4/12 sama dengan Rp120.000. Lalu, bagaimana jika ditanyakan besarnya bunga dalam N bulan? Coba berikan kesimpulan kalian. Istilah angsuran identik dengan peminjaman uang. Biasanya seorang yang minjam uang akan membayar secara angsuran baik bunga maupun pokok pinjaman selama periode waktu tertentu. Gimana sih caranya mencari berapa angsuran yang harus dibayar? Perhatikan permasalahan berikut. Dari permasalahan di samping, kita sudah mendapatkan bunga selama 6 bulan, yaitu Rp288.000. Dengan modal awal pinjaman Rp2.400.000, maka setiap bulan besarnya angsuran yang harus dibayar adalah Rp2.400.000 ditambah Rp288.000 dibagi 6 bulan sama dengan Rp448.000. Dari contoh tersebut, coba kalian berikan kesimpulan mengenai angsuran ya. Agar lebih paham, coba kalian selesaikan permasalahan berikut. Ketika menabung, bank akan memberikan jasa berupa uang kepada nasabah. Sehingga dalam periode waktu tertentu, besar tabungan kita akan bertambah banyak. Coba perhatikan permasalahan berikut. Bu Made menabung di bank sebesar Rp4 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Yang pertama, tentukan besarnya bunga beserta tabungan akhir setelah Bu Made menabung selama 2 tahun. Dan yang kedua, tentukan berapa besarnya bunga beserta tabungan akhir setelah Bu Made menabung selama 6 bulan. Kita coba bahas yang nomor A. Pertama, kita cari berapa bunga selama 2 tahun, yaitu bunga selama 2 tahun sama dengan Rp400.000. Maka tabungan akhir setelah 2 tahun adalah Rp4 juta ditambah dengan Rp400.000 sama dengan Rp4.400.000. Mudah bukan? Sekarang coba kalian berikan kesimpulan kalian mengenai tabungan. Agar lebih mantap, coba kalian lanjutkan untuk permasalahan yang nomor B. Perhatikan bahwa terdapat perbedaan periode antara suku bunga dan lamanya waktu ya. Great job anak-anak! Kalian sudah dapat menentukan bunga tunggal dari angsuran dan juga tabungan. Terima kasih karena kalian sudah menonton video hingga akhir dan menyelesaikan kuis dalam video ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semangat belajar, kalian hebat, kalian pasti bisa. Sampai bertemu di video berikutnya.